Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, kebetulan hari ini teman saya lagi berkunjung ke rumah saya atau di Pondok Bonsai Tropis Bali. Beliau adalah salah satu teman saya di channel YouTube-nya di Bali Nyaman Bonsai. Nanti kawan-kawan bisa berkunjung ke sana ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk hari ini kita akan sedikit membahas tentang pohon bonsai kawan-kawan ya. Nah, kebetulan di sini juga ada pakar atau teman saya. Nanti kita bahas sama-sama saja Pak Man ya. Belajar bareng pakai ya. Saya belum pakarnya. Oke kawan-kawan, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu Pak Nyoman, sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke sini. Ya, disinilah tempat saya Pak Man. Mudah-mudahan Pak Man nanti bisa di sini juga memberi saya sedikit beberapa inspirasi ataupun motivasi tentang bonsai khususnya Pak Man ya. Ya, kita sering bareng pakaian, kita sama-sama belajar. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Man? Baik, pakaian sendiri gimana kabar? Baik juga Pak Man. Nah, kira-kira Pak Man tinggalnya di mana ya? Di Gianyar ya? Saya di Payangan Gianyar pakaian. Payangan Gianyar. Kapan-kapan pakaian boleh mampir. Ya, siap Pak Man. Nanti saya akan juga berkunjung kawan-kawan ke sana. Jadi beginilah kalau kita hobinya sama. Pasti senang kalau kita berkunjung seperti ini kawan-kawan ya. Oke Pak Man, jadi di sini nanti saya akan tunjukkan beberapa bahan-bahan yang ada di sini Pak Man ya. Nah, nanti mungkin di situ Pak Man bisa melihat jenis-jenis bahan yang saya miliki atau saya sudah proses, kisaran dari 5 tahun kurang lebih Pak Man. Kalau saya di sini sudah baru belajar bonsai lah Pak Man gitu. Oke Pak Man, kita langsung saja melihat salah satu beberapa bahan-bahan yang ada di sini Pak Man ya. Biar kita bisa sharing bareng. Siap. Nah, ini salah satu contoh Pak Man, saya memiliki bahan serut yang dulunya dari dongkelan Pak Man. Nah, kalau menurut Pak Man untuk bahan ini bagaimana kira-kira untuk porsi-porsinya? Proporsinya maksudnya? Iya. Pakaian ngambil tempat depannya dari mana ini? Dari sini sih Pak Man, di awalnya dari depan sini. Ini kebetulan saya konsep merebah Pak Man kemarin. Ya. Ya, cuman mengikuti kondisi pohonnya saja Pak Man. Kalau konsep di awal sih ya cuman saya konsep untuk di rumah saja Pak Man. Konsepnya sudah sangat bagus ini pakaian. Ya. Tapi menurut pengamatan saya yang awam juga di tentang bonsai, Ya. Cuma ada salah satu cabang yang menutupi alur batang terusan ke mahkotanya pakaian. Cuma itu sih kekurangannya. Ya. Kalau masalah proporsi pembesarannya untuk serut memang sangat susah teman-teman. Susah sekali Pak Man ya. Nanti sering waktu mungkin pembesaran dari terusan batangnya ini menunggu waktu saja pakaian itu. Ya. Mungkin perlu pengelosan kalau untuk mengejar belannya. Nah, jadi
seperti itu kawan-kawannya, untuk apa namanya, sepengetahuannya Bapak Nyoman. Itu juga akan saya jadikan masukan ataupun pembelajaran kawan-kawan ya. Nah, kalau bahan ini kira-kira kalau untuk kesuburannya bagaimana kira-kira Pak Mas? Kalau untuk serut kesuburannya sudah bagus ini pakaian. Apalagi di musim panas seperti ini, kemarau yang sudah berbulan-bulan. Ini kalau pakaian tidak rajin merawatnya mungkin sudah gosong ini pakaian. Iya Pak Man, kadang-kadang di musim kemarau nih kita kadang-kadang sering kendala air gitu. Kadang pun kita memberinya pupuk itu tidak secepat di musim semi lah Pak Man. Kalau di musim semi itu biasanya baru cepat sekali proses pemupukannya itu Pak Man. Kalau pupuk sih ya cuman pupuk yang di Kastar saja ini Pak Man, kebetulan kemarin kita aplikasikan gitu. Ini serut lokal Pak ya? Iya, serut lokal Pak Man. Ini saya dongkel dulunya di dekat apa namanya, kalau di umumnya itu tanggul pembatas tanah tuh Pak Man. Kebetulan di sini dulu sudah dipotong sama yang punya begitu Pak Man. Jadi di sini saya sudah mendapat 2 terusan induk Pak Man. Betul. Terus saya coba olah saja di rumah. Kalau Pak Man mau bawa ke Gianyar, ya kapan-kapan saja Pak Yan. Buat kenang-kenangan di sana kawan-kawan ya. Soalnya berat juga jauh ini. Oke Pak Man, saya akan antar Pak Man ke keliling-keliling dulu di sini ya. Oke, siap. Teman-teman juga tahu di sini. Ayo Pak Man, keliling-keliling dulu sebentar. Oke Pak Man, jadi di sini saya kebetulan ada bahan sisir Pak Man. Ini juga dari dongkelan dulunya. Kira-kira ini gimana Pak Man? Sudah berapa lama ini Pak Yan? Kalau ini sudah hampir 4 tahunan juga nih Pak Man. Di situ dia apa namanya, berbatang 2 Pak Man. Oh, kalau sisir ini udah berapa kali nih saya ulang apa namanya, percabangannya itu Pak Man. Oh, ini saya los kemarin, saya ulang besarkan gitu. Dan ini juga nanti akan saya susul Pak Man. Di sini sayangnya tidak tumbuh di sini dia Pak Man, dari belakang. Coba kalau dari sini Pak Man ya. Ya betul. Itu bagus Pak Man ya. Kalau di sini lebih tepat kayaknya, benar Pak Yan. Ya. Jadi apa namanya, gini dah kalau bahan dongkelan Pak Man. Ada ininya apa namanya, kekurangannya Pak Man ya. Nah di sini juga ada apa namanya, akar wahong dulunya Pak Man. Ini saya konsep juga seperti gaya merebah Pak Man. Sudah diokulasi berarti ya? Ini udah dulunya Pak Man. Kalkulasinya dari sini dulu Pak Man. Ini kan kita apa namanya, tunas aslinya itu kita bikinkan dulu segini Pak Man. Baru kita langsung okulasi 2 di sini Pak Man. Di sini juga kita okulasi kemarin Pak Man. Ya kalau untuk rumahan mungkin sudah cukup unik Pak Man ya. Oh, sangat unik ini Pak Yan. Nah di sini ada lagi satu Pak Man, contohnya. Nah seperti ini Pak Man. Ini juga akar dulunya Pak Man. Ini rumputnya banyak sekali Pak Man.
Pakaian ngambil tempat depannya dari mana ini? Kalau tanpa depan pertama dari sini dulu Pak Man, dari Pak depan utamanya. Tapi pohon ini saya apa namanya, saya konsep agak keliling ininya Pak Man, tanpa depannya. Untuk tempat depannya ya. Ya, kita bisa lihat dari sini ataupun dari belakang Pak Man. Jadi bebas ya ininya tempat depan itu. Untuk okulasinya pakaian sudah sangat mahir ini. Kalau teman saya seringkali gagal ngokulasi wahong. Trik-triknya gimana pakaian untuk ngokulasinya? Mudah-mudahan teman saya melihat video ini. Kalau saya sih di sini biasanya kan pada saat kita okulasi ini kan anggap ini kan kita baru ambil dari alam akarnya ini, terus kita apa namanya, biarkan dulu naik ininya Pak Man, kambiumnya itu yang di bekas potongannya ini kan dulu lurus gini, biarkan dulu dia naik agak tebal sedikit, atau kita pancing sungkup dulu. Nanti kalau dia udah naik, kita buka sungkupnya, baru kita okulasi dan kita sungkup lagi seperti itu Pak Man. Biasanya kalau triknya saya di sini. Terkecuali induknya ini besar, mungkin lebih cepat dia ininya Pak Man, proses okulasinya. Kalau agak ekstrim gini biasanya memang agak sedikit susah Pak Man, okulasi itu. Untuk gerakannya sangat unik ini pakaian. Sudah cocok di konsep tumbuhnya di batu atau on the rock. Nah di sini juga ada santigi Pak Man. Ini santigi lokal semua Pak Man, sebelah sini. Ini sudah lama ini pakaian. Ini lumayan juga, hampir 4 tahunan. Ini kebetulan saya konsep grouping Pak Man, kayak multi trunk gitulah. Ya, tepatnya ke multi trunk ini menurut saya pakaian. Kalau grouping kan biasanya batangnya itu tidak dari satu induk kan. Banyak induk dia Pak Man ya. Ya, namanya juga grup kan. Nah di situ juga ada lagi Pak Man, santigi di mana? Ini ada yang bentuknya raf Pak Man. Ini ngerap dia Pak Man. Ini posisi tumbuhnya sebenarnya dia tuh dulu berdiri Pak Man, tapi dia diterpa angin dan apa namanya, bersandar di tebing begitu Pak Man. Jadi di situ dia tumbuh akar dan keluar tunas-tunas induk seperti ini dia Pak Man. Saya rasa ini induknya paling pertama Pak Man dulu. Ini yang baru-baru nih Pak Man, yang di sini. Wah, sangat unik ini pakaian. Untuk tempat depannya dari mana pakaian? Oh, dari sini Pak Man. Kemarin saya konsep dari sini ke depan. Nah dari situ dia Pak Man.
Nah, di sini juga ada ini Pak Man, ada bahan programan beberapa. Coba saya tunjukkan Pak Man ya. Nah, di sini Pak Man, saya ada bahan loa nih satu Pak Man. Wah, saya juga penggemar loa Pak Yan. Nah, ini dah kebetulan Pak Man kan sudah biasa menangani loa nih. Jadi ini saya minta apa namanya sedikit ilmu lah Pak Man. Wah, jangan ilmu lah Pak Yan, kita sering-sering. Coba saya tunjukkan dulu akarnya Pak Man ya. Ini kan kebetulan kemarin bahan loa ini saya mau konsep dengan gaya cokan Pak Man begitu. Tapi di bawah saya masih ada sedikit keraguan Pak Man untuk di perakarannya Pak Man. Lagu gimana maksud Pak Yan ini? Begini Pak Man, apa namanya? Di sini kan saya sudah memilih beberapa akar. Lumayan banyak sih ini Pak Man. Lebih dari 15 kayaknya nih. Iya. Jadi ini dah yang bikin saya ragu kalau ke depannya nanti kalau ini kita biarkan atau kita besarkan semua, apakah nanti ini tidak hasilnya kurang bagus atau berdempetan dia Pak Man. Mungkin Pak Man bisa jelaskan sedikit. Tergantung dari konsepnya Pak Yan. Kan ada gaya bonsai yang bonggolnya itu melebar. Ya. Kebetulan saya lupa nama gaya bonsai tersebut. Kalau Pak Yan bikin gaya bonsai dengan bonggol melebar, ini kedepannya akan menyatu ini Pak Yan menjadi batang utama. Oh, menjadi batang itu Pak Man ya? Ya, cuma untuk karakter membeling-belingnya itu tidak mau muncul dia. Oh. Sekarang maunya Pak Yan, konsepnya mau dibikin akar membeling-beling atau gimana? Kalau saya sih maunya biar membeling-beling lah Pak Man gitu. Kalau begitu, kalau menurut pengalaman saya ngebonsai sebelumnya, kalau ingin akarnya karakternya muncul, Ya. ada tambingan, istilah Jawanya nambinya akar lah. Ya. Biasanya ini terlalu banyak Pak Yan kalau bikin karakter untuk akar dan batang utamanya. Oh iya iya. Saya juga punya contohnya, kebetulan juga cokan dengan akar yang banyak. Lebih sedikit sih dari ini, sudah tidak mau tumbuh karakter untuk akarnya. Dan kedepannya nanti kalau Pak Yan membuat percabangan akar kan akan benturan ini Pak Yan. Oh, bertabrakan dia Pak Man ya? Ya, tabrakan dia cabang akarnya. Oh, jadi ini harus kita perhitungkan dulu Pak Man ya? Ya. Kalau membuat akarnya ini. Konsep kita akan membuat bonsai gaya apa. Kalau untuk cokan konsep Pak Yan, 6 saja sudah banyak itu Pak Yan. Tapi itu dah usahakan di bawah cabangnya ini ada akar Pak Yan. Akar yang agak dominan Pak Man ya? Ya ya. Untuk pemilihannya itu. Oke Pak Man, saya sudah mendapat apa namanya sedikit ilmu yang sangat bagus sekali untuk kedepannya kalau tipe bahannya seperti ini. Oh ya, apa namanya, nanti kawan-kawan bisa berkunjung ke channelnya Pak Nyoman ya, yaitu di channel Bali Nyoman Bonsai. Nyoman Bali Bonsai. Nyoman Bali Bonsai. Jadi beliau di situ sering menangani bahan tikus seperti ini kawan-kawan ya. Nanti kita sambil belajar bareng juga sama Pak Man. Ya, untuk dokumen saja teman-teman.
Saya tidak ada maksud untuk menggurui, membuat channel itu untuk mendokumentasikan setiap bahan yang saya miliki, agar kita tahu kapan dilakukan pergantian media, penanaman, agar kita tahu umur bonsai kita ke depannya. Demikian pula untuk pemupukannya sudah berapa kali, siapa tahu kita ingin menjualnya kan Pak Yan, bisa mengkalkulasikan untuk berapa biayanya. Itu tujuan utamanya bikin channel. Ada lagi yang lain Pak Yan? Kalau di sini ada sih programan sancang Pak Man. Coba kita lihat-lihat dulu sebentar Pak Man ya. Nah di sini kemarin apa namanya? Ini saya baru program kisaran 7,5 bulan Pak Man. Ini beberapa juga apa namanya, saya sudah konsep gerak dasarnya kemarin Pak Man. Ini paling konsep bogel lah nanti Pak Man. Oh iya ya. Kalau ukuran bonsai atau bahan seperti ini dengan umur 7 bulan sudah sangat bagus pemeliharaannya Pak Yan. Kalau tidak telaten merawatnya, tidak mungkin membuat bahan sebesar ini dalam jangka waktu 7 bulan Pak Yan. Kebetulan saya juga baru belajar nih Pak Man. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya apa namanya, perkembangannya subur lah Pak Man. Kalau di sini saya baru berapa pohon nih, kisaran 7 pohon kayak 70 pohon kayaknya Pak Man. Untuk sancangnya. Iya. Nah di sini ada ukuran apa namanya, ukuran mame satu Pak Man. Nah ini Pak Man. Ini rencananya ke depan mau saya persiapkan untuk ini Pak Man, apa namanya? Untuk demek ya. Demek lah. Sekarang lagi apa namanya, demek tuh lagi ya ramai Pak Man lagi ya? digandrungi. Nah kalau untuk ini bagaimana nih Pak Man, kira-kira proporsi ini ya? Kalau menurut saya ini sudah bagus ini Pak Yan. Memang sih masih ada akar yang masih kecil, tapi ini tumbuhnya sudah di bawah terusan batang utamanya, calon terusan batang utamanya. Nanti akan menarik pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan akar yang tidak ada cabang di atasnya seperti ini. Nanti kalau pakaian pangkas yang ini akan narik. Oh sudah bagus ini konsepnya Pak Yan. Oh iya, kalau cara apa namanya, cara memangkas akar yang bagus tuh kira-kira bagaimana nih Pak Man? Nanti kalau umpama kita melakukan pemangkasan di sini Pak Man, atau pemecahannya itu, kita motongnya itu agak miring apa gimana biasanya cocoknya? Usahakan agak miring Pak Yan. Agak miring Pak Man ya? Ya. Kalau dipangkas lurus biasanya bawahnya yang lebih cenderung lebih cepat pertumbuhannya. Nanti kalau pakaian lupa ngasih tata kan susah kontrolnya. Oh betul juga Pak Man ya. Dan untuk pemangkasan akar juga usahakan atasnya jangan terlalu dipruning Pak Yan. Karena banyaknya daun yang memicu pertumbuhan banyaknya akar. Kita bisa lihat contohnya di pikus, kalau daunnya rimbun pasti mulai tumbuh akar dulurnya Pak Yan. Berarti miringnya tuh ke sini dia Pak Man ya, miring ke sini Pak Man ya. Oh gitu ya ya. Kalau miringnya ke sana kan cenderung di bawahnya yang lebih teduh Pak Yan. Pak Man, terima kasih banyak nih untuk masukannya. Kita sama-sama belajar Pak Yan. Saya tidak ada maksud untuk menggurui. Kita hanya sharing. Ya. Nah, semoga apa namanya juga
bisa cukup bermanfaat untuk kawan-kawan semua Pak Man ya. Setidaknya dapat menambah semangat lah, Iya. agar teman-teman yang lain lebih giat. Oke kawan-kawan, apa namanya, untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu Pak Man ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa berkunjung ke channelnya Pak Nyoman ya, yaitu Bali Nyoman Bonsai. Nanti di situ beliau juga sudah menyajikan cara program bahan bonsai, baik itu seperti sancang maupun bahan Vicus loa. Jadi nanti kawan-kawan bisa simak proses-proses lengkapnya di situ ya. Oke Pak Man, saya apa namanya, ucapkan terima kasih banyak nih untuk waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih karena Pak Yan sudah masih saya izin untuk melihat-lihat koleksinya. Sama-sama Pak Man. Oke Pak Man, nanti kalau ada waktu saya akan berkunjung ke sana Pak Man. Siap. Teman-teman yang ada di daerah Gianyar juga kalau berkenan mampir ke rumah saya persilahkan. Cuma mohon maaf jika apa namanya itu, kalau istilah Balinya penyapuannya kurang penjamuannya bagus. Mohon dimaklumi. Kalau saya udah dapat berkunjung aja udah senang sekali Pak Man. Oke kawan-kawan, kita akan cukupkan dulu. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Tetap semangat berkarya maupun berbudidaya. Salam satu hobi dan salam berkarya.